Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang jenis-jenis, hierarki, fungsi, dan materi peraturan perundang-undangan. Kami beranggotakan yang pertama Septi Febrianti, Siti Nabila Maharani, Zulfani Putri, dan Akbar Maulana Utama. Yang pertama, jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Berikut dijelaskan jenis-jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang punya kedudukannya tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah UUD tahun 1945. Dengan kedudukannya tertinggi itu berarti bahwa peraturan yang berada di bawahnya harus berdasar atau bersumber pada UUD tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. 3. Undang-undang atau Perpu. Pasal 1 ayat 3 UU nomor 12 tahun 2011 menyebutkan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. 4. Peraturan pemerintah. Dasar hukum PP adalah pasal 5 ayat 2 UUD tahun 1945 yang menyebutkan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka 5 UU nomor 12 tahun 2011. 5. Peraturan Presiden. Dasar hukum Perpres terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UUD tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintah tersebutlah Presiden dapat mengeluarkan Perpres. Yang dimaksud dengan Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan pasal 1 angka 6 UU nomor 12 tahun 2011. 6. Peraturan daerah provinsi. Yang dimaksud dengan Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 7 UU nomor 12 tahun 2011. 7. Peraturan daerah kabupaten. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Termasuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota adalah konun yang berada di kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya, arti hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan dengan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak akan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu kaidah hukum yang berjenjang atau hierarki. Hans Nowatzki mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, Stats Fundamental Norm atau norma fundamental negara. 2. Staatsgrondgesetz atau aturan dasar negara atau aturan pokok negara. 3. Formalgesetz atau undang-undang formal. 4. Verordnung en autonom Satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Selanjutnya, fungsi peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan, fungsi peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama, fungsi internal dan yang kedua, fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal. Peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi antara lain yang pertama, fungsi penciptaan hukum. Penciptaan hukum yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara, yaitu melalui putusan hakim atau jurisprudensi.
Kedua, fungsi pembaruan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaruan hukum dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana memperbarui jurisprudensi hukum kebiasaan atau hukum adat. 3. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut hingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Selanjutnya, fungsi kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Selanjutnya, fungsi eksternal. Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi sosial ini dapat dibedakan menjadi 3 antara lain. Yang pertama, fungsi perubahan. Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenankan fungsi perubahan ini, yaitu hukum sebagai sarana pembaruan atau law as social engineering. Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. 2. Fungsi stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi dan dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada. 3. Fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan atau fasilitas. Selanjutnya, materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan sebagainya. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan TAP MPR nomor 1/MPR/2003, ditinjau dari segi isi materi muatan TAP MPR yang masih berlaku, berisi norma-norma hukum yang setara dengan materi muatan undang-undang. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Menurut pasal 10 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. 3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. 4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau 5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 4. Peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sebagaimana terdapat pada pasal 12 UU nomor 12 tahun 2011. 5. Peraturan Presiden. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, sesuai dengan pasal 13 UU nomor 12 tahun 2011. 6. Peraturan daerah provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana terdapat dalam pasal 14 UU nomor 12 tahun 2011. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Sama dengan peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan pasal 14 UU nomor 12 tahun 2011. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.